Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kuliah Desain Pesan Pembelajaran, yaitu Prinsip Persepsi Desain Pembelajaran. Bersama saya Kintan Ayu dengan NIM 201102131 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Sebelum itu, kita harus mengetahui tentang apa itu persepsi. Jadi, persepsi adalah proses seseorang mengetahui atau menginterpretasikan atau menafsirkan sesuatu melalui organ panca indera. Persepsi sifatnya relatif daripada absolut. Contohnya persepsi warna putih, ada yang mempersepsikan bahwa yang berwarna putih adalah cahaya matahari, ada pula yang mengatakan bahwa cahaya bulan yang berwarna putih. Terdapat 5 prinsip persepsi. 1. Persepsi terhadap gambar. 2. Terhadap tabel, grafik, dan diagram. 3. Terhadap teks. 4. Terhadap gambar dan teks secara bersamaan. 5. Terhadap suara. 1. Persepsi terhadap gambar. Gambar yang baik adalah gambar yang mampu dipersepsikan sama seperti apa yang diharapkan penyaji pesan. Seperti pada gambar berikut yang memiliki makna lebih dari satu, yaitu gambar seorang nenek tua dan gadis muda, sehingga menimbulkan persepsi yang salah. Dalam mendesain pesan, mesti memperhatikan fokus gambar. Adapun prinsip-prinsip persepsi terhadap gambar yaitu: yang pertama, gambar lebih mudah diingat daripada kata-kata. Pesan yang disajikan dengan tulisan saja akan sulit diingat dan dipahami dibandingkan dengan memberikan gambar juga. 2. Gambar memiliki banyak peran dalam pembelajaran. Contohnya seperti gambar dekoratif, yaitu gambar yang memiliki sedikit hubungan dengan isi pembelajaran, akan tetapi dapat menarik perhatian. 3. Perlu petunjuk khusus untuk melihat dan menafsirkan gambar. 4. Gambar dekoratif harus efisien. Jika digunakan secara berlebihan, maka konsentrasi pembaca akan terfokus pada gambar dekoratif tersebut. 5. Gambar representatif harus relevan. 6. Gambar organisasional menekankan hubungan temporal dan tata ruang. 7. Gambar interpretatif harus disederhanakan dan diberi label. 8. Gambar transformasional harus cukup realistis. Dan 9. Warna dapat menyalurkan dua tujuan pesan. 2. Persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik. Diagram, tabel, dan grafik digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep abstrak dan mengilustrasikan hubungan antara konsep tersebut. Adapun prinsip dari persepsi terhadap tabel, diagram, dan grafik yaitu: yang pertama, tabel, diagram, dan grafik dapat membuat ide-ide abstrak lebih konkret dan mudah dipahami. 2. Efisiensi dan akuransi informasi pada grafik dan diagram. 3. Hindari grafik atau diagram yang rumit. 4. Persepsi dan interpretasi diagram dan grafik. 5. Atur posisi elemen grafik maupun grafik. 3. Persepsi terhadap teks. Teks dapat mengkomunikasikan banyak informasi. Pemilihan jenis kata akan mempengaruhi persepsi pembaca terhadap sebuah kalimat. Adapun prinsipnya yaitu: yang pertama, persepsi terhadap teks tidak berbeda dengan persepsi yang lain. 2. Gunakan kontras untuk menonjolkan teks, seperti pada teks yang ditampilkan berikut dengan memberikan warna yang berbeda pada kata atau kalimat penting. 3. Atur tata ruang teks. 4. Kemudahan teks dipengaruhi kompleksitas atribut. 4. Persepsi penyajian teks dan gambar secara bersamaan. Penyajian teks dan gambar secara bersamaan memberikan manfaat yang sangat berarti kepada pembaca, seperti pada gambar berikut ini.
Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, gambar membantu proses belajar, bukan proses membaca. 2. Gambar memfasilitasi pemahaman teks. 5. Persepsi terhadap suara. Suara merupakan pesan yang diterima melalui indera pendengaran yang sangat bergantung pada kejelasan sumber suara, frekuensi suara, dan daya tangkap penerima suara. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama, suara harus terorganisir. 2. Pidato efektif mengkomunikasikan ide-ide. 3. Pidato bersifat abstrak. 4. Teks lebih efektif daripada pidato bila materi cukup kompleks. 5. Ucapan manusia adalah media yang paling kuat dan ekspresif kompleks. Dan 6. Ketika narasi disertai dalam modalitas lain, hubungannya harus kuat. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih.